Oke, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa seharian sibuk banget, tapi pas malam, kok rasanya kayak, sebenarnya apa ya dampak dari semua yang gue kerjain? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bergeser dari sekedar sibuk jadi orang yang benar-benar ngasih dampak berarti. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita semua kan kerja keras ya. Tapi, apa kerja keras itu udah nembak ke sasaran yang tepat? Gimana caranya kita mastiin tiap tetes keringat kita itu benar-benar jadi nilai tambah? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan bangun pemahaman ini selangkah demi selangkah. Mulai dari fondasi yang paling dasar yaitu kenal diri sendiri, terus kita bangun dua pilar utama, aksi dan kolaborasi, sampai kita mencapai puncaknya yaitu dampak jangka panjang. Nanti kita juga bakal lihat gimana semua ini jadi siklus buat kita tumbuh terus. Oke, pertama-tama kita samain frekuensi dulu. Sebelum kita bisa memaksimalkan kontribusi, kita harus sepakat dulu nih, apa sih arti kontribusi yang sebenarnya? Jadi gini, intinya itu bukan soal ngirim 50 email, tapi soal satu email kunci yang berhasil ngunci deal. Kontribusi itu terjadi waktu usaha unik kamu yang disengaja berhasil menciptakan nilai yang bisa diukur buat tujuan bareng-bareng. Fokusnya geser nih, dari apa yang saya kerjakan jadi nilai apa yang saya hasilkan. Semua kontribusi yang beneran nendang itu mulainya dari dalam. Jadi, sebelum kita lihat keluar, kita harus bangun fondasi yang super kokoh dengan paham aset terbesar kita, ya diri kita sendiri. Nah, ini titik awalnya, paling fundamental. Sebelum kamu bisa kasih kontribusi terbaik keluar, kamu harus lihat dulu ke dalam. Langkah pertama buat kasih dampak maksimal adalah dengan jujur mengidentifikasi. Apa sih keahlian unik gue? Perspektif apa yang cuma gue yang punya? Di mana letak superpower gue? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Keunikan kamu itu bukan kekurangan, tapi justru fitur utama buat menciptakan nilai. Jadi, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apa yang bikin kamu unik? Oke, fondasi pemahaman diri kita udah kokoh nih. Sekarang saatnya kita bangun pilar yang pertama, mengubah kesadaran diri itu jadi tindakan yang nyata dan terarah. Ada 3 langkah kunci di sini yang nyambung satu sama lain. Pertama, pastiin kamu nggak kerja di ruang hampa. Sambungin kerjaan kamu ke tujuan besar biar ada arahnya. Kedua, pas udah punya arah, jangan nunggu disuruh. Jadilah orang yang proaktif, lihat masalah, dan tawarin solusi. Dan ketiga, pas kamu bertindak, kualitas itu segalanya. Bisa diandelin buat hasilin yang terbaik, itu modal utama buat bangun kepercayaan. Nah, yang menarik banget dari sini adalah gimana kita bisa lebih analitis. Coba lihat aturan 80-20 itu. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Coba deh, minggu ini, tanyain ke diri sendiri. Dari semua kerjaan gue, mana 20% yang beneran ngasih 80% hasil? Kalau udah ketemu, fokusin energi terbaik kamu di situ. Itulah tindakan strategis yang sebenarnya. Oke, pilar pertama udah berdiri tegak. Sekarang pilar kedua. Karena dampak yang signifikan itu jarang banget loh diciptain sendirian. Nah, disinilah kekuatan koneksi dan kolaborasi main perannya. Gampangnya gini, kalau pilar pertama itu soal memaksimalkan dampak individu kamu, pilar kedua ini adalah tentang melipat gandakannya. Kemampuan kamu buat kerja bareng orang lain, ngertiin mereka, dan bangun sesuatu bersama-sama, itu bakal melipat gandakan dampak individu kamu secara eksponensial. Dan salah satu kunci kolaborasi yang paling sering disepelekan itu mendengarkan. Coba lihat bedanya di layar. Yang kiri itu komunikasi satu arah, penuh asumsi. Yang kanan itu percakapan dua arah yang tujuannya beneran mau paham. Satu fokus ke diri sendiri, satunya lagi fokus bangun koneksi. Nah, disitulah bedanya kerja biasa sama kolaborasi sejati. Kita udah bangun fondasi dan pilar-pilarnya. Sekarang kita sampai di puncak dari struktur ini. Ini adalah level kontribusi tertinggi. Menciptakan dampak yang awet, yang bertahan lama, bahkan setelah kamu nggak lagi terlibat langsung. Ini dia kata kuncinya, daya ungkit. Maksudnya apa sih? Gini deh, bayangin kamu bangun sebuah sistem yang bisa dipakai 10 orang, bukan cuma nyelesain satu tugas buat satu orang. Nah, itu daya ungkit. Gimana caranya tindakan kamu hari ini bisa menciptakan hasil yang berlipat ganda di masa depan? Ini bukan lagi soal kontribusi 1:1, tapi 1:banyak. Terus gimana caranya? Kuncinya adalah mengubah mindset dari seorang pelaku jadi seorang multiplikator. Kamu nggak cuma nyelesain kerjaan, tapi kamu bangun sistem biar kerjaan itu bisa jalan tanpa kamu. Kamu nggak cuma tahu sesuatu, tapi kamu juga ngajarin dan dokumentasiin biar ilmunya nyebar.
kamu nggak cuma mimpin, tapi kamu memberdayakan pemimpin-pemimpin baru. Setiap tindakan ini menciptakan efek riak yang bikin dampak kamu jauh lebih luas. Penting buat diingat nih, struktur yang udah kita bangun ini bukan sesuatu yang statis, yang sekali jadi terus selesai. Ini tuh kerangka kerja yang hidup, sebuah siklus dinamis yang dirancang buat terus tumbuh dan jadi lebih baik seiring waktu. Prosesnya sederhana tapi powerful banget. Dan kuncinya adalah ini terus berputar. Kamu bertindak, terus kamu aktif cari feedback. Bukan pujian ya, tapi masukan konstruktif. Habis itu, kamu berhenti sejenak buat refleksi, mikirin masukannya, dan akhirnya kamu melakukan penyesuaian. Siklus bertindak, umpan balik, refleksi, dan iterasi ini adalah mesin yang bikin kontribusi kamu terus relevan dan makin besar dampaknya. Jadi, setelah kita bongkar semua kerangka kerja ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kamu punya kekuatan, perspektif, dan keunikan yang nggak dimiliki orang lain. Pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya kamu berkontribusi, tapi bagaimana kamu akan melakukannya. Coba deh, pikirkan satu langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini untuk mulai membangun dampakmu.